Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Reza dari Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Cirebon, tahun angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan hasil paper tulisan saya yang berjudul Penerapan Logika Preposisi dan Predikat dalam Pengembangan Pemecahan Game Minesweeper. Perlu kita ketahui, game Minesweeper adalah permainan puzzle klasik yang mengandalkan deduksi logis untuk mengidentifikasi lokasi ranjau pada sel yang masih belum diketahui isinya. Permainan ini pertama kali dikenalkan oleh Microsoft pada sekitar tahun 1900-an. Minesweeper meskipun sebagai permainan deduksi logis klasik, di sini kita bisa kategorikan dia sebagai permainan yang dapat diselesaikan secara deterministik. Artinya di sini ada sebab akibat yang dapat menjadi suatu kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari cara menyelesaikan permainan tersebut. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang aplikasi praktis logika preposisi dan predikat dalam pemecahan masalah nyata. Terutama di sini kita contohkan adalah dalam permainan Minesweeper. Di sini ada landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah logika preposisi. Logika preposisi ini adalah logika yang bernilai benar atau salah. Hanya benar atau salah. Dan operator yang digunakan pada logika preposisi ini ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kemudian yang kedua yang digunakan adalah logika predikat. Logika predikat di sini yang digunakan contoh adalah ranjau X dan Y di sini ya yang berada di sel dengan koordinat X dan Y. Jika kita perhatikan R di sini bisa dinotasikan sebagai bahwa sel tersebut mengandung ranjau karena pada permainan Minesweeper itu ada ranjaunya. Sedangkan untuk N di sini adalah jumlah ranjau yang berada di sekitar sel tersebut. Jika sel tersebut menunjukkan angka dari 1 sampai 8, maka mengindikasikan bahwa di sekitar dari sel tersebut terdapat ranjau dengan sejumlah angka yang tertulis. Di sini dituliskan dengan notasi N dalam kurung X, Y, dan N. X, Y adalah koordinatnya, N adalah jumlahnya. Kemudian adalah di sini kita tuliskan sel A. A itu adalah sel aman, artinya aman untuk dibuka. Dia tidak berisikan ranjau. Boleh untuk dibuka dengan koordinat X dan Y. Nah, dalam logika predikat di sini kita juga menggunakan kuantor universal dan kuantor eksistensial. Universal di sini secara menyeluruh, eksistensial berarti sebagian atau ada beberapa representasi hubungan antar sel yang lebih fleksibel di sini sehingga menghasilkan representasi yang lebih fleksibel untuk menggambarkan variabelnya di sini. Juga bisa digunakan untuk menggambarkan hubungan antar selnya atau domain di sini ya, kemungkinan satu sel mempunyai nilai yang dapat diambil dan juga constraint di sini. Itu dengan logika predikat. Kemudian ada aturan inferensi. Aturan inferensi di sini bisa kita menggunakan ada modus ponens atau deduksi langsung ya di sini kita ambil contoh P maka Q atau kalau dalam kasus Minesweeper kita bisa contohkan jika suatu sel bernilai 1 atau bernilai ada bomnya di situ ya. Ada dan hanya ada satu sel yang berada di sekitar sel tersebut yang masih tertutup, maka sel tersebut berisikan ranjau. Itu untuk modus ponens. Sedangkan untuk modus tollens, di sini kita bisa ambil contoh. Semisalkan, jika sebuah sel seharusnya memiliki dua ranjau di sekitarnya, akan tetapi pada realisasinya itu tidak ditemukan dua ranjau, maka pernyataan P di sini dapat ditolak. Artinya P ini kita negasikan. Nah, kemudian resolusinya adalah eliminasi literal berlawanan dari hasil CSP yang sudah kita tentukan ya, atau constraint yang sudah kita tentukan. Algoritma yang dikembangkan di sini ada dua, adalah algoritma 1 dan algoritma 2. Algoritma 1 di sini pendekatan lokal per sel, interference secara langsung dan kompleksitasnya itu adalah ON. Ya, untuk di sini cocok untuk kasus-kasus dasar. Sebagai contoh, semisalkan jika pada suatu sel terdeteksi ranjau dengan jumlah N, maka jumlah semua ranjau yang bukan semua ranjau, semua sel tetangga yang masih tertutup adalah sel aman. Jika misalkan di sini
kita tuliskan N-nya itu adalah 0, berarti sekitarnya aman. Tapi jika di situ ada angka dalam selnya, maka dia berisikan ranjau pada tetangga-tetangganya yang belum diketahui lokasinya. Itu untuk deduksi sederhana. Pada aturan kedua atau algoritma kedua, di sini kita bisa menggambarkan ya bahwa pendekatan global antar constraint di sini perlu adanya constraint yang saling berhubungan. Jadi tidak bisa hanya dengan satu data saja. Kemudian ada eliminasi subset. Nah, contoh misalkan A adalah subset B, maka constraint baru yang dapat dibentuk adalah B dikurang A atau eliminasi di sini ya. Kemudian ada kompleksitas yang bisa mencapai 2 pangkat N. Nah, di sini cocok untuk menangani kasus-kasus kompleks. Kemudian ada algoritma kombinasi. Algoritma kombinasi ini adalah gabungan dari dua algoritma yang sebelumnya. Dengan ketentuan, yang pertama jalankan algoritma satu secara berulang. Jika terjadi stuck, maka gunakan algoritma kedua. Hal ini terus berulang sampai benar-benar tidak ada progres lagi yang dapat diselesaikan dari algoritma yang dikembangkan. Hasil pengujian pada 100 grid Minesweeper 9x9 dengan jumlah ranjau 10 yang berada di dalam papan permainan. Di sini menunjukkan metrik perbandingannya. Rata-rata akurasi yang didapatkan dari algoritma 1 adalah 98%. Artinya 98% dari algoritma yang dilaksanakan itu mampu menebak lokasi dari ranjau yang ada pada papan tersebut meskipun belum diketahui apakah ranjau itu benar-benar ada atau tidak. Pada algoritma kedua ini lebih kecil karena dia harus bergantung pada algoritma satu. Dia tidak bisa berdiri sendiri dengan data yang hanya satu. Perlu ada dua data. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri sehingga hasilnya dia menghasilkan dengan persentase yang kecil, sangat kecil, yaitu 3%. Sedangkan dengan algoritma kombinasi, program atau algoritma dapat mengakurasikan atau dapat menandai dari seluruh ranjau yang ada pada papan permainan meskipun belum sepenuhnya diuji coba apakah betul atau tidak adanya. Nah, kemudian rata-rata ranjau yang ditemukan dari yang sudah ditandai untuk algoritma 1 itu adalah 91,9%. Kemudian di algoritma kedua ini adalah 0,4%, sangat kecil karena dia tadi kembali lagi bahwa dari hasil prosesnya dia tidak bisa berdiri sendiri sehingga hasilnya sangat kecil. Untuk algoritma kombinasi dia sangat besar yaitu 99,3%. Grid terselesaikan sempurna di sini ada 81 grid dari 100 grid yang disediakan. Artinya ada sekitar 19 grid yang belum bisa ditebak hanya dengan satu kali uji coba ya tanpa adanya tebakan. Sedangkan untuk algoritma kedua dia tidak bisa sama sekali untuk mendeteksi ya dengan tanpa ditebak satupun. Untuk algoritma kombinasi dia memiliki persentase yang sangat besar untuk grid terselesaikannya, yaitu 94 grid dari 100 grid atau 94%. Nah, kemudian pada algoritma satu dengan satu kali tebakan dia tidak mendapatkan karena sudah cukup dengan tanpa tebakan dia juga sudah mampu untuk menyelesaikan. Sedangkan pada algoritma kedua dia tidak cukup hanya dengan satu tebakan, dia masih memerlukan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat dijadikan suatu kesimpulan. Sedangkan untuk algoritma kombinasi dia hanya mampu menebak 3 untuk satu tebakan. Artinya masih ada sel lain atau grid lain yang belum terselesaikan hanya dengan satu kali tebakan. Nah, kemudian pada dua kali tebakan, algoritma satu di sini mendapatkan 19 dari grid yang dari 100 grid yang sebelumnya tadi diuji coba. 81 grid sudah diselesaikan pada tebakan tanpa tebakan ya. Sedangkan dengan dua atau lebih tebakan dia mendapatkan 19 grid. Nah, untuk algoritma kedua dia baru bisa menyelesaikan gridnya setelah dia menguji coba sebanyak lebih dari dua kali tebakan. Nah, di sini dia mampu untuk menyelesaikan keseluruhan dari gridnya. Sedangkan untuk algoritma kombinasi dia menyelesaikan sisanya dengan dua lebih tebakan. Nah, untuk rata-rata sel yang dideduksi atau yang dapat ditebak di sini ada 64%. Sedangkan untuk algoritma 2 dia hanya dapat menebak 1,5% dari rata-rata sel yang tersedia. Untuk algoritma kombinasi dari sel yang tersisa dia dapat menebak 67 sel yang
bisa dideduksi oleh algoritma kombinasi. Kemudian rata-rata sel yang belum selesai di sini ada 3% untuk algoritma satu karena dia hampir mampu untuk menyelesaikan seluruh dari sel yang disediakan dan masih belum dibuka. Untuk algoritma kedua dia di sini masih banyak sekali sel yang belum dapat diselesaikan, ada sekitar 66%. Sedangkan untuk algoritma kombinasi dia lebih kecil lagi karena dia sel yang belum selesainya itu hanya sedikit. Nah, untuk ini adalah hasil dari 100 kali pengujian grid Minesweeper dengan ketentuan 9 kali 9 dengan ranjau yang berada di dalamnya adalah 10. Kesimpulannya di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kelebihan algoritma kombinasi itu akurasinya itu hampir 100%, tidak ada kesalahan dalam penandaan. Hampir 100% di sini ya. Meskipun dalam uji cobanya ada ranjau yang ternyata dia salah tebak, tapi dia mampu untuk menandai. Nah, kemudian dari 94 dari 100 grid dapat diselesaikan tanpa tebakan. 6-nya itu harus ditebak dengan 1 kali tebakan atau 2 kali tebakan yang dicoba. Sedangkan untuk deteksinya di sini ada 99,3% dari ranjau seluruhnya yang dapat diselesaikan. Jadi dari 100% tanda yang dibuat oleh algoritma kombinasi, 99,3%-nya dia mampu untuk mendeteksi keberadaan ranjau. Hasilnya di sini begitu bagus dan deterministik. Kekurangan dan dari hasil uji coba tadi, yang pertama algoritma kedua seperti yang tadi disampaikan, dia tidak bisa berjalan mandiri. Dia harus memerlukan data-data dari algoritma lain untuk memperkuat hasil dari penyelesaiannya. Nah, kemudian dalam 6 grid itu masih memerlukan tebakan dalam algoritma kombinasi. Jadi tidak bisa diselesaikan tanpa tebakan sama sekali. Perlu ditebak ya untuk dalam prosesnya. Nah, kemudian di sini hasil kesimpulannya adalah kombinasi logika preposisi, predikat, dan JSP dengan subset inference menghasilkan sistem pemecah Minesweeper yang robust, deterministik, dan highly accurate untuk penyelesaian komputasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil paper yang saya tulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.